Halo Positive People, pasti bukan rahasia lagi ya kalau di Indonesia masih banyak banget pengangguran. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat tingkat pengangguran terbuka di Februari tahun 2022 sebesar 5,83% atau sekitar 11,53 juta orang. Meskipun sudah menurun 0,43% dibanding tahun sebelumnya, namun angka tersebut terbilang masih tetap banyak. Penyebab pengangguran di Indonesia salah satunya adalah kurangnya keterampilan para SDM yang ada pada kriteria perusahaan. Perusahaan pasti membutuhkan karyawan yang sesuai dengan kriteria tertentu pada posisi yang dibutuhkan. Secara otomatis hanya ada beberapa pelamar yang memiliki kesempatan untuk diterima. Sisanya bagaimana? Ya, jadi sulit mendapatkan pekerjaan deh. Tapi jangan pesimis dulu ya, karena ada kabar baik untuk kita semua. Mendikbudristek Nadiem Makarim sangat paham akan permasalahan ini dan punya solusi terbaik. Hadirnya program vokasi jadi program unggulan bagi Mas Nadiem dan juga Presiden Jokowi loh. Terus, apa aja sih program itu? Yang pertama, SMK Pusat Keunggulan. SMK Pusat Keunggulan merupakan terobosan komprehensif yang ditujukan untuk menjawab tantangan dalam rangka pembenahan kondisi SMK saat ini agar semakin sejalan dengan kebutuhan dunia kerja. Upaya mewujudkan keselarasan antara SMK dengan dunia kerja dapat ditempuh melalui pemenuhan 8 aspek link and match. Yang pertama, kurikulum disusun bersama sejalan dengan penguatan aspek soft skill, hard skill, dan karakter keberkerjaan sesuai kebutuhan dunia kerja. Yang kedua, pembelajaran diupayakan berbasis project real dari dunia kerja untuk memastikan hard skill, soft skill, dan karakter yang kuat. Yang ketiga, peningkatan jumlah dan peran guru dari industri maupun pakar dari dunia kerja. Yang keempat, praktik kerja lapangan minimal 1 semester. Yang kelima, guru sertifikasi kompetensi harus sesuai dengan standar dan kebutuhan dunia kerja. Yang keenam, guru ditekankan untuk memperbarui teknologi melalui pelatihan secara rutin. Yang ketujuh, dilakukannya riset terapan yang mendukung teaching factory berdasarkan kasus atau kebutuhan real industri. Yang kedelapan, komitmen serapan lulusan oleh dunia kerja. Eits, nggak cuma itu. Kemendikbud juga mendorong agar kolaborasi dengan dunia kerja dapat semakin ditingkatkan. Di antaranya melalui kemungkinan kerjasama beasiswa ikatan dinas, donasi dalam bentuk peralatan laboratorium, dan lainnya. Berikutnya program SMK D2 Jalur Cepat. Melalui jalur ini, siswa lulusan SMK akan mulai menjalani pendidikan D2 di perguruan tinggi vokasi, baik negeri maupun swasta. Dengan program ini, mahasiswa dapat menempuh pendidikan di perguruan tinggi vokasi hanya dalam waktu 3 semester atau 1,5 tahun saja. Dengan demikian, maka lulusan program ini akan lebih mudah dan tentunya lebih cepat mendapat pekerjaan. Termasuk peluang gaji yang lebih tinggi dibandingkan dengan lulusan SMK saja pastinya. Berikutnya ada ISMA, Indonesian International Student Mobility Award, edisi vokasi. Program ini akan memberikan beasiswa kepada 400 mahasiswa vokasi untuk belajar dan magang di luar negeri selama 1 semester. Syarat utamanya adalah warga negara Indonesia yang terdaftar sebagai mahasiswa vokasi negeri maupun swasta. Adapun beberapa negara yang telah mendukung program ISMA yaitu Inggris, Jerman, Korea Selatan, Jepang, Malaysia, dan Australia. Kalau beasiswa anak vokasi terbuka lebar begini, pastinya perusahaan juga nggak bakal nolak kan dapat tenaga ahli lulusan luar negeri. Yang terakhir ada pendidikan kecakapan wirausaha atau PKW dan pendidikan kecakapan kerja atau PKK. Kalau tadi kita bahas program untuk SMK dan mahasiswa vokasi. Beda dengan itu, kedua program ini diperuntukkan bagi anak usia sekolah dan tidak sekolah. PKK adalah sebuah program khusus dan pelatihan yang bertujuan untuk menyiapkan SDM terampil, berkarakter, berdaya saing, dan siap kerja. Sedangkan PKW adalah program khusus dan pelatihan yang bertujuan untuk menyiapkan SDM terampil, berkarakter, berdaya saing, dan siap merintis usaha baru.
Bayangin nih, setelah lulus dari pelatihan tersebut, peserta akan mendapatkan sertifikasi atas kompetensi keterampilan di bidang tertentu. Mau lihat bukti keberhasilan programnya? Andra Septiano menjadi salah satu peserta program Pendidikan Kecakapan Wirausaha atau PKW Angkatan tahun 2021. Andra tuntas mengikuti program PKW selama 3 bulan, lalu membuka bisnis sablon kaos. Andra mengatakan PKW sangat membantu siswa seperti dirinya yang tidak menyelesaikan pendidikan untuk tetap mendapat keahlian dan terserap lapangan kerja atau membuka usaha sendiri. Selama tidak bersekolah, aktivitas keseharian Andra menjadi juru parkir di rumah makan pada siang hari, lalu mengamen pada malam hari. Setelah mengikuti kursus menjahit dan menyablon selama 3 bulan, Andra dinyatakan lulus dan mendapatkan modal usaha dari program PKW berupa mesin jahit. Dari hasil usaha sablon tersebut, Andra sukses mengembangkan usaha dan mendapatkan omset hingga 7 juta per bulan. Jadi itulah berbagai program dari Ditjen Vokasi Kemendikbudristek di era Nadiem Makarim. Apresiasi sebesar-besarnya untuk beliau atas upaya dalam memerangi angka pengangguran di Indonesia. Jadi gimana Positive People? Apakah kamu tertarik mengikuti salah satunya?